Nilai pendidikan acap kali disandingkan dengan nilai kesuksesan orang di masa depan. Anggapan orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka kehidupannya akan jauh lebih sukses, akan lebih baik dibandingkan yang tidak. Tentu, anggapan ini kurang benar. Namun, pendidikan hakikatnya tidak menjamin jalan hidup seseorang. Saya ingat beberapa teman saya di masa kecil, biasa saja, tidak juara kelas, dan tidak berorganisasi. Namun setelah dewasa, dia menjadi orang yang berdaya dan mampu memberdayakan orang di sekitarnya. Kebalikannya, ada juga yang selalu menjadi juara, sangat populer, berprestasi, dan menjadi bintang sekolah. Setelah dewasa, kehidupannya biasa saja, tidak ada bekas. Prestasi hari ini boleh jadi menjadi kebanggaan, namun bukan menjadi ukuran di masa depan. Orang akan berubah, akan bertemu dengan orang-orang berbeda, lingkungan berbeda, serta perjalanan waktu tersebut yang membentuk kepribadiannya. Begitu pula di lingkungan pendidikan. Sejatinya, sepanjang hayat manusia selalu berproses dan bertumbuh. Pencapaian-pencapaian yang diterima hanyalah sebagai titik-titik untuk pengalaman belajar dan juga kemudian akan menjadi kebijaksanaan hidup. Jika pendidikan dipercaya sebagai proses ke dalam kehidupan, maka setidaknya ada 3 faktor yang menyertainya untuk dijadikan nilai berharga. 1 adalah sebagai pembelajar global, 2 sebagai pendidik yang baik, 3 adanya metode yang baik. Masuk dalam argumentasi, saya akan memaparkan 3 hal tersebut. Pada layer pertama, syarat adanya proses belajar sama seperti teori ilmu komunikasi yang saya pelajari dalam ruang kelas. Perlu adanya komunikator atau sebagai pengirim pesan, perlu adanya komunikan atau penerima pesan, perlu adanya pesan, serta adanya media atau umpan balik. Komunikan di sini adalah siswa atau mahasiswa sebagai subjek aktif yang akan terus bertumbuh menjadi agen perubahan. Dan karena perubahan itu pula, tren dan kebiasaan akan terbentuk. Tren dan pandemi saat ini mengakselerasi segala perubahan. Jika dulu siswa atau mahasiswa layaknya sebagai pekerja industri pada manufaktur, pada generasi industri, maka yang akan dikumpulkan di suatu tempat pada waktu tertentu untuk belajar, maka saat ini muncul sekolah atau kursus praktis yang dapat diakses melalui internet dengan pengajar yang dalam mutu kelas dunia dalam waktu yang tidak terbatas. Dan akhirnya otomasi akan berjalan. Dunia pendidikan akan memutuskan untuk menjadi blended learning ataupun open source, dan ini akan semakin mendorong manusia menjadi pembelajar yang global dan digital, yang semakin pintar beradaptasi dalam berbagai situasi agar tetap bisa memegang kendali. Pada layer kedua, dibutuhkan pendidik yang baik. Era Google dan juga media sosial membuat keluasan dalam pengetahuan menjadi kalah penting dibandingkan dengan kemampuan membedakan pengetahuan yang sahih. Akhirnya seringkali kita temui opini yang tidak berdasar, berita palsu, hoax, dan terbiasa menimba ilmu tanpa belajar. Dan tugas pendidik sebagai fasilitator tentulah tidak mudah. Saat ini diperlukan figur pendidik untuk membantu merumuskan keyakinan dari peserta didik secara mandiri. Tentu ini tidak hanya bisa dilakukan di ruang formal sekolah, namun juga diperlukan keluarga dan pemerintah. Pada layer ketiga, saya percaya metode belajar yang baik mampu membuat persoalan yang sulit menjadi pelajaran yang asik. Di ruang pendidikan akan selalu ada asesmen, tugas, kuis, pertanyaan yang menyulitkan yang melatih peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan metode yang baik akan membuat perspektif pembelajar menjadi lebih beragam. Bukan fokus pada materi, tetapi kemampuan yang mampu dikembangkan.
Dan akhirnya, pendidikan itu berarti mengerti siapa dirimu, apa tujuan hidupmu, dari mana asalmu, dan kemana kamu akan menuju. Itu semua tidak bisa diukur dan diamati hanya dari nilai akademik. Saya Yasmin Nuryanti Agustia, mari kita buktikan dengan upaya dan jerih payah karena kita adalah angkatan emas Indonesia.